Dan alhamdulillah saya informasikan 110 saat ini peserta yang telah hadir ya pada diskusi kita, dan saya ingin menyampaikan kepada para pembicara kurang lebih 15 menit masing-masing menyampaikan. Untuk kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bang Arif Rosyid Hasan. Waktu dan tempat, silakan Bang Arif. Wah, ini sebuah kehormatan ini, paling ilmunya cetek dikasih kesempatan ya pertama. Harusnya terakhir kita biar bisa ngutip-ngutip Bang Hendro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua bisa hadir. Salawat teriring salam juga kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sebelumnya terima kasih banyak nih atas undangannya Kak Fose ya, MES, juga YIB. Ini guru-guru saya semua, walaupun tidak berproses di secara langsung, tapi saya banyak belajar ya sejak akhir 2017 di MES sama Pak Wimbo, Pak Edi Setiadi, kemudian dengan teman-teman di Fose, di Kafose, juga tentu saja di YIB. Juga salam takzim, salam kenal saya buat Pak Igi Asin ya, Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah. Salam kenal, salam takzim Pak Igi, juga kemudian Pak Ahmad Fauzi Nur ya, juga Pak Rudi Widodo dari Young Islamic Bankers, juga sahabat saya, senior saya, guru saya Bang Hendro. Ini kalau nggak ada Bang Hendro agak kesusahan saya cari cahaya itu di ekonomi syariah Bang. Tapi karena sejak diamanahin sebagai komisaris di Bank Syariah Mandiri, langsung ketemu Bang Hendro, langsung ketemu cahaya kita. Jadi ketemulah senior-senior guru-guru di ekonomi syariah. Saya mungkin nggak panjang lebar ya, karena pertama ilmu saya di dunia ini masih sangat cetek gitu ya. Juga saya lebih pengen banyak mendengar gitu ya dari senior-senior sekalian, pengen menuntut ilmu. Jadi sejak awal kami ditugaskan di Bank Syariah Mandiri dan sekarang alhamdulillah di Bank Syariah Indonesia. Memang sejak 2010 hijrah ke Jakarta, kami fokus di agenda pembangunan kepemudaan ya, dan tentu saja melihat peluangnya di bonus demografi. Dan ketika masuk ke Bank Syariah, tentu saja potensi ini yang rencana kami akan fokus bangun ya nanti di materi selanjutnya saya paparin. Mungkin bisa lanjut Bang Hendro. Nah, ini kalau tentu saja nanti diluruskan kalau ada yang salah datanya, karena di sini guru-guru saya semua ya, bahwa perbankan syariah itu menjadi anchor ya bagi ekonomi syariah gitu. Jadi 89,26% aset lembaga keuangan syariah itu merupakan kontribusi perbankan syariah. Kalau Pak Mulya sampaikan, komisaris utama kami, beliau bilang bahwa 70% aktivitas ekonomi dan keuangan syariah itu memang bertumpu di perbankan syariah ya. Jadi sehingga dan Bank Syariah Indonesia sebagai insya Allah sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, juga targetnya Pak Menteri untuk masuk di 10 besar dunia. Tentu saja ini akan sangat menentukan bagaimana wajah ekonomi dan keuangan syariah kita di Indonesia. Jadi kalau perjuangan Bapak Ibu sekalian mungkin mendorong dari tempat yang lain, nah insya Allah saya dan teman-teman di Bank Syariah Indonesia, khususnya mereka yang muda itu akan juga berkontribusi lebih maksimal dari dalam ya perbankan, khususnya bank di perbankan syariah Bank Syariah Indonesia. Karena sekali lagi
70% ya kalau Pak Komut kami bilang itu aktivitas dari perbankan syariah ini yang sebenarnya akan menopang ekonomi dan keuangan syariah kita ke depan. Lanjut, Bang Hendro. Nah ini kalau kita lihat ya setidaknya 50 juta penduduk Indonesia ini menjadi potensi market size syariah digital ekosistem. Kemarin juga kami diskusi ya dengan Bang Hendro juga kalau nggak salah. Memang market share yang ada sekarang itu lebih didorong ya oleh aksi korporasi ya gitu. Sehingga bayangan saya dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia ini kan target kita 20% ya ke depan ya kalau Pak Kiai dan beberapa tokoh-tokoh kita menyampaikan gitu, dan setelah itu tentu saja kita selalu akan mendorong inisiatif itu dari bawah gitu ya, khususnya dari teman-teman generasi muda, dan kita lihat harus diakui bahwa populasi milenial kita ini sangat besar gitu, bahkan kalau kita bicara tentang bonus demografi 70%, 62,9% diantaranya itu antar generasi milenial dan Gen Z ya. Jadi sangat besar lah potensi yang kita miliki, yang harus dua potensi ini harus terus kita bisa gabungkan. Dan ini 158 juta tadi Muslim Indonesia yang ada di bonus demografi ini, dan 70 juta diantaranya yang konformis 21% dan universalis 23%. Dan ini yang kita coba target ya, 50 juta penduduk Indonesia. Nah ini perkembangan, lanjut aja Bang, ini kalau kita lihat tadi ada teknologi. Nah ini perkembangan teknologi jauh lebih cepat dibanding bidang yang lain gitu. Bahkan dari IDN Research Institute 2019, 79% millennials itu buka handphone 1 menit setelah mereka bangun pagi gitu. Dan 69,1% millennials itu buat perusahaan semacam perusahaan rintisan gitu ya. Nah ini bisa dilanjut aja Bang Hendro. Nah, ini yang kami kerjakan teman-teman kerjakan di Bank Syariah Mandiri ya, dan insya Allah akan juga terus didorong di Bank Syariah Indonesia karena kebetulan sistem digitalnya Bank Syariah Indonesia itu diambil dari Bank Syariah Mandiri. Apa yang kami lakukan, teman-teman lakukan itu memposisikan Bank Syariah Indonesia ke depan itu sebagai 3 sahabat gitu ya. Jadi kami menyampaikan dan kami merasa juga ikut bertanggung jawab bahwa Bank Syariah Indonesia ini itu tidak hanya sebagai sahabat finansial gitu, tapi dia juga harus berperan sebagai sahabat sosial dan sahabat spiritual ya. Jadi karena embel-embel syariah inilah maka tanggung jawab kita tidak cuma di dunia saja ya. Itu selalu kami sampaikan ke teman-teman di BSI Muda, kami menyebutnya ada 72,5% ya di BSM, dan mungkin berkisar 80% sumber daya manusia kita itu di generasi muda. Dan kami menyampaikan bahwa kita ini tidak hanya kerja ya, tentu saja kita kerja untuk mengejar angka gitu ya, karena ya namanya industri perbankan, kita juga harus bertanggung jawab lah terhadap modal, aset dan lain-lain gitu ya, bagaimana keuntungan dan seterusnya ya. Tentu saja kita ukurannya selain angka itu, kita pengen mendorong agar digital banking kita ini juga bisa menjadi sahabat spiritual ya, dan sebagai sahabat sosial, sehingga kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian melihat bisa yang menggunakan Mandiri Syariah Mobile misalnya, itu juga diperkenalkan adanya kita bisa lihat waktu sholat ya, bisa lihat arah kiblat dan lain-lain gitu. Juga selain itu
sebagai sahabat sosial, tidak kurang 3 masjid yang alhamdulillah sudah 3-4 masjid ya yang sudah berdiri karena selain zakat yang perusahaan keluarkan, itu juga dikontribusikan oleh nasabah gitu ya, dengan program-program sosial. Kemudian pada saat COVID, kita bekerja sama dengan beberapa lembaga penyaluran siswa itu juga untuk dari misalnya teman-teman yang kesulitan gadget dan lain-lain, itu kita alhamdulillah sudah bisa menggunakan Mandiri Syariah Mobile gitu untuk menyumbang gitu. Bahkan di satu tulisan saya di Republika waktu itu, saya mulai memperkenalkan bahwa sesungguhnya dalam aktivitas digital banking yang kita lakukan hari ini itu jauh lebih maju ya. Indonesia jadi leader ya dalam bank 5.0 gitu. Kalau Brad King kan masih memperkenalkan istilah bank 4.0, bagaimana neobank dan lain-lain gitu. Nah, di saat yang bersamaan Mandiri Syariah Mobile ya, atau yang didorong oleh teman-teman BSM itu sudah menggunakan teknologi itu untuk membantu orang lain. Itu yang diperkenalkan oleh 5.0. Sehingga bagi saya ini adalah juga sebuah momen mereka sentuh bahwa alhamdulillah Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia nantinya itu sudah mempelopori sebuah atau teknologi dalam industri perbankan itu juga tidak hanya berpikir profit saja, tapi mereka juga selalu akan bicara apa sih kemahaslahatan yang diberikan untuk umat dan bangsa kita. Jadi itu yang terus kami lakukan. Lanjut Bang Hendro. Nah ini selain tadi 72,5% sampai 85% karyawan dari BSI itu berusia muda. Kalau kita lihat juga di secara demografi tabungan ya, angka 20 sampai 25 tahun sampai 36 40 tahun itu juga berkisar 60 sekian persen ya, yang sisi kiri itu demografi profil nasabah tabungan, demografi tabungan kita gitu. Kemudian demografi nasabah baru kita juga mayoritas diisi oleh mereka yang muda. Artinya alhamdulillah Mandiri Syariah Mobile atau nanti yang kita gunakan di Bank Syariah Indonesia ini sudah melihat ya bahwa generasi muda adalah pasar yang sangat besar ya, yang harus kita ambil alih. Karena kalau kita lihat juga semangat hijrah, semangat volunteerism ya, filantropis dan seterusnya itu sudah melekat gitu ya sama hati generasi muda. Nah ini yang benar-benar menjadi segmentasi kita, bahwa sekali lagi Bank Syariah Indonesia ini tidak hanya sebagai sahabat semua gitu. Jadi dalam satu aplikasi itu sudah bisa mencakup seluruh mungkin 5 sampai 6 aplikasi yang lain yang selama ini kita gunakan. Lanjut Bang Hendro, dan pertumbuhannya kita lihat 55,76% gitu ya. Nah ini saya kira juga nanti bakalan banyak dibahas oleh para senior-senior, para guru-guru saya, bahwa memang tantangan kita ini adalah soal indeks literasi dan indeks keuangan Indonesia gitu ya. Saya berinteraksi dengan 26 organisasi kepemudaan Islam sejak 2017 dan mendorong sejumlah inisiatif bersama mereka ya, melakukan gerakan-gerakan ekonomi ya, dan memang memprihatinkan karena banyak di antara teman-teman ini yang kalau kita tanya pakai bank apa, dia NU, Persis, Hidayatullah dan seterusnya. Jadi itu yang coba kami sasar juga dari mereka. Lanjut Bang Hendro terakhir. Nah ini yang bagi kami dari dalam akan
mendorong ini ya, bagaimana bank 5.0 ya, kalau sekarang masih neobank, kita sudah menyebutnya sebagai super neobank ya, bagaimana sekali lagi teknologi itu bisa didorong untuk agenda kemaslahatan ya. Jadi kalau mungkin kita kenal aplikasi Kita Bisa dan seterusnya, alhamdulillah Bank Syariah Mandiri sudah banyak bekerja sama dengan ya lembaga-lembaga filantropis seperti itulah gitu. Kemudian sejak pandemi Covid juga kami melihat bahwa masjid ini, saya kebetulan juga di Dewan Masjid Indonesia, kita lihat bahwa selama ini masjid itu hanya dipakai sebagai tempat untuk beribadah secara vertikal gitu ya. Nah, pada saat pandemi Covid, pada saat orang dilarang untuk ke masjid, maka alhamdulillah banyak tumbuh inisiatif-inisiatif baru dari masjid. Banyak yang sekarang melakukan kegiatan sosial ya, kegiatan ekonomi, bahkan kita sekarang punya 25 sampai 26 portofolio usaha di masjid, mulai dari kafe, tentu di halamannya ya, kemudian tempat cuci motor dan seterusnya. Kita alhamdulillah banyak ya atas inisiatif anak-anak muda, tanaman hidroponik, kebun di masjid ya, mereka menggunakan potensi lahan-lahan besar dari masjid untuk melakukan aktivitas ekonomi. Kami juga mendorong di Bank Syariah Indonesia karena komitmen kita 20% ya, 23% untuk UMKM, artinya 54 triliun, itu insya Allah akan kita buat juga supply chain ya, gimana agar UMKM Bank Syariah Indonesia ini berpihak pada UMKM ya, tidak seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang bahwa ketika kita semakin besar akan go internasional kemudian melupakan yang di bawah. Nah, itu tidak pengen kita kita nggak mau itu terjadi gitu. Dan terakhir kami juga mendorong beberapa inisiatif kolaborasi gerakan anak-anak muda dengan untuk mendukung ekonomi syariah ini ya. Dari dalam kita menginisiasi namanya BSI Muda, kita punya 30-an jenis aktivitas informal ya, mulai dari kegiatan sosial, olahraga. Tadi kalau saya dengar Pak Igi dan lain hobi sepeda, nah boleh nih nanti teman-teman BSI Muda sepedaan gitu ya sama Sekjen MES. Nggak tahu Pak Ketum kita hobi sepeda nggak? Kalau jalan kaki senang beliau tuh. Jadi mungkin kita bisa ajak nanti ya bareng-bareng teman-teman dari BSI Muda. Kemudian juga kita buat Indonesian Islamic Youth Economic Forum. Ini gerakan ekonomi dari masjid ya, yang kami sejak 2017 pelopori. Kemudian Rabu Hijrah ya, Rabu Hijrah ini tiap Rabu kami ngumpul bareng Bang Lutfi ya, Menteri Perdagangan. Kemarin juga kami buat diskusi bareng Bang Erick Thohir dengan Mas Sandi, dengan Kepala BKPM. Kita ingin memastikan bahwa ekonomi kita ke depan ini juga dinikmati oleh teman-teman generasi muda ya. Kemudian kami juga menginisiasi bareng 25 organisasi kepemudaan, Muktamar Pemuda Islam. Ini sebuah gerakan ekonomi yang kami dorong dari aktivis ya. Dan kami juga alhamdulillah sudah punya koperasi organisasi pemuda Islam. Ini didorong oleh teman-teman nih aktivis-aktivis. Jadi selama ini mereka coba kita alihin aktivitas yang selama ini mungkin lebih ke sosial politik ya. Sekarang alhamdulillah banyak dari mereka yang juga mendorong ya agenda-agenda ekonomi. Banyak dari mereka sekarang udah punya peternakan, udah punya empang gitu ya, empang udang dan seterusnya. Jadi alhamdulillah teman-teman ini memang harus kita dorong aktivitas yang lebih produktif ya di bidang ekonomi ketimbang mereka sibuk dalam aktivitas politik khususnya ya, karena agenda politik kita sabar lagi aja nunggu 2024. Kita ini harus juga menikmati kue ekonomi gitu, sehingga kami mendorong dengan teman-teman ya soal itu. Jadi mungkin itu Bang Hendro dan senior-senior sekalian inisiatif ikhtiar yang kami lakukan ya. Mohon arahan, bimbingan dari Bapak, Ibu dan senior-senior sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.